Selamat pagi anak-anak kelas 5B. Hari ini kita akan belajar di tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita. Semoga anak-anak kelas 5B sudah mempunyai buku tematiknya ya, agar anak-anak lebih mudah untuk belajar. Jadi sebelumnya apa kabar nih anak-anak kelas 5B? Sehat semua? Semoga puasanya tetap lancar ya. Kita lanjut, jadi kita akan belajar tentang jenis usaha dan juga siklus air. Yang pertama yaitu jenis usaha. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat harus melakukan berbagai usaha anak-anak. Nah, berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan juga jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Sumber daya alam itu dari mana? Yaitu bisa dari flora dan fauna ataupun hewan dan tumbuhan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam atau hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris antara lain yaitu persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan juga perikanan. Adapun contoh-contoh jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, yaitu yang pertama adalah perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Misalnya, bahan jadinya yaitu tisu. Nah, tisu itu bahan mentahnya atau bahan bakunya itu terdapat dari alam. Yaitu apa anak-anak? Pohon, betul. Jadi tisu itu bahan bakunya yaitu pohon dan diolah menjadi bahan jadi yaitu tisu. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut, yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik dan juga tujuannya yaitu memperoleh keuntungan. Misalnya, penjual ini membeli minyak seharga 20.000. Lalu penjual ini dijualkan kembali minyaknya kepada seorang pembeli. Dijual dengan harga 25.000. Sehingga dalam kegiatan tersebut adanya perpindahan hak milik yang tadinya minyak itu milik penjual akhirnya menjadi milik pembeli, dan adanya keuntungan penjual yaitu seharga 5.000 per satu minyaknya. Seperti itu ya anak-anak. Lalu yang ketiga yaitu jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Berbeda dengan usaha perindustrian dan juga perdagangan, yaitu menghasilkan sebuah produk. Untuk usaha jasa ini tidak menghasilkan produk ya anak-anak ya, melainkan berupa aktivitas yang ditawarkan kepada orang lain. Misalnya guru tidak menghasilkan produk ya anak-anak, melainkan guru menghasilkan sebuah aktivitas yaitu mengajar siswa di sekolah. Adapun misalnya pemadam kebakaran juga tidak menghasilkan produk anak-anak, melainkan menghasilkan aktivitas yang ditawarkan yaitu membantu memadamkan api saat terjadi kebakaran. Nah, karena kita sudah mengetahui jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu paling banyaknya di bidang agraris ya, seperti pertanian, peternakan, lalu persawahan, perkebunan, dan lain-lain. Terutama pada pertanian. Pertanian ini menghasilkan sebuah produk ya anak-anak, berupa buah-buahan, sayur-sayuran, lalu padi, dan lain-lain. Nah, untuk menjaga produk yang nanti mereka panen, itu harus adanya air ya anak-anak untuk menjaga tumbuhan maupun sayur-sayuran yang mereka tanam, yaitu salah satunya membutuhkan adanya air.
Jadi di sini kita akan langsung belajar tentang siklus air. Mungkin anak-anak sudah mengetahui siklus air itu seperti apa, namun di sini akan dijelaskan secara rinci kembali gitu ya. Jadi siklus air itu merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Siklus terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Di sini Ibu punya gambarnya. Nah, di sini ada urutan siklus air. Yang pertama adanya penguapan uap air dari air laut yang disebut evaporasi. Lalu ada juga dari tumbuhan anak-anak, karena tumbuhan juga mempunyai cadangan air ya pasti di dalamnya, sehingga uap air tersebut pun akan naik ke udara karena adanya sinar matahari. Begitu juga dengan di air laut. Untuk air laut disebut evaporasi dan juga untuk tumbuhan disebut transpirasi. Uap air tersebut naik ke atas dan semakin banyak akan membentuk awan disebut kondensasi. Lalu awan tersebut tidak bisa menampung uap air terlalu lama. Akhirnya uap air tersebut jatuh ke bumi kembali berupa air atau hujan. Disebut presipitasi. Kenapa bisa menjatuhkan air kembali? Karena adanya perubahan suhu. Suhunya semakin rendah dan akhirnya uap air tersebut jatuh ke bumi berupa air. Air yang jatuh dari awan yaitu diserap oleh tanah dan akan disalurkan kembali ke air laut. Begitupun seterusnya dari permukaan air laut terjadinya penguapan, lalu adanya kondensasi, lalu presipitasi, air yang jatuh ke bumi diserap oleh tanah dan disalurkan kembali ke air laut. Seperti itu ya anak-anak, makanya disebut siklus air karena adanya perputaran. Lalu sebelumnya Ibu mau tanya, apakah air laut akan berkurang ketika adanya penguapan nih? Nah, anak-anak, jika kondisi normalnya, air laut tidak akan berkurang ketika terjadinya penguapan oleh matahari. Kenapa? Karena di siklus air, penguapan air itu akan dikembalikan lagi menjadi air dan akan diserap oleh tanah dan akan disalurkan ke air laut. Begitupun seterusnya. Makanya air laut tidak akan berkurang ketika terjadinya penguapan air, begitu ya. Namun, kondisi yang tidak normalnya seperti kemarau yang sangat ekstrim itu akan menghambat adanya siklus air karena air laut akan semakin kekeringan. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kondisi normalnya itu tidak akan berkurang air lautnya ketika terjadi penguapan karena siklus air akan mengembalikan uap air tersebut menjadi air kembali. Namun kondisi yang tidak normalnya yaitu ketika kemarau sangat ekstrim. Jadi air laut akan kekeringan dan tidak adanya terjadi siklus air. Lalu manfaat air itu apa? Untuk manusia, air itu bermanfaat seperti yang kita ketahui bahwa untuk kebutuhan rumah tangga seperti mandi, mencuci, lalu minum air, untuk menjaga kebersihan jalan dan pasar, sebagai pembangkit listrik, untuk keperluan pertanian, dan untuk keperluan berlayar atau pelayaran. Lalu untuk hewan dan tumbuhannya seperti apa? Untuk tumbuhannya itu ya membantu proses fotosintesis. Lalu yang kedua ada tempat hidup untuk tumbuhan di air. Sedangkan untuk hewannya untuk minum bagi semua hewan dan untuk tempat hidup hewan di air dan juga sebagainya. Masih banyak manfaat air yang sangat banyak terjadi di kehidupan kita. Karena anak-anak sudah mengetahui jenis usaha dan juga siklus air seperti apa, anak-anak boleh buka buku tematiknya di subtema 1 pembelajaran keempat. Di pembelajaran keempat terdapat teks anak-anak, yaitu teks jenis usaha masyarakat Indonesia. Nah, jadi anak-anak diminta untuk membaca teks ini terlebih dahulu dari halaman 29 sampai halaman 30 sampai ke jasa. Setelah anak-anak baca, anak-anak boleh langsung mengerjakan pada kegiatan ayo mencoba. Misalnya, di sini ada perindustrian.
pengertiannya seperti apa dan ciri-cirinya seperti apa, begitu juga perdagangan dan juga jasa. Untuk di kegiatan ayo mencoba. Untuk menuliskan ini, anak-anak tuliskan di buku tulis masing-masing ya. Jadi, tugas pertama yaitu pada halaman 31 di bagian ayo mencoba. Anak-anak tulis di buku tulis anak-anak dan digambarkan sesuai dengan contoh di sini. Dibuatkan seperti peta pikiran. Mengerti? Lalu, untuk tugas keduanya, anak-anak buka halaman 38. Anak-anak buka halaman 38, lalu anak-anak lihat di kegiatan ayo berdiskusi. Di sini terdapat 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ini berhubungan dengan siklus air yang telah diajarkan oleh ibu tadi. Jadi anak-anak boleh jawab pertanyaan ini ya. Ditulis di buku tulis anak-anak masing-masing. Ingat, ditulis dulu soalnya baru jawab. Tulis dulu soalnya baru jawab. Jadi, pertemuan kali ini anak-anak mempunyai 2 tugas, yaitu yang pertama pada halaman 31 mengenai peta pikiran. Lalu, tugas keduanya di halaman 38 menjawab 5 pertanyaan yang berhubungan dengan siklus air. Seperti itu ya. Mengerti? Baik, anak-anak, sebelumnya ibu akan memberikan info. Jadi, sebelum 10 menit sebelum pembelajaran selesai, ibu akan memberikan soal evaluasi dalam bentuk Google Form. Jadi, nanti anak-anak mengisi soal evaluasi berupa pilihan ganda. Tenang, hanya ada 10 soal saja. Jadi, anak-anak tidak usah terlalu lama mengerjakannya. Jadi hanya ada 10 soal berupa pilihan ganda. Nanti 10 menit sebelum pembelajaran selesai, ibu akan memberikan link Google Form-nya. Mengerti ya anak-anak ya? Jadi begitu pembelajaran hari ini. Ingat tugasnya di halaman 31 dan juga di halaman 38. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Semangat untuk belajarnya, semangat untuk mengerjakan tugasnya, dan sehat selalu. Sampai jumpa.